Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di zuhur kali ini kita akan membahas tahsin tilawah Al-Qur'an. Yang akan kita kupas adalah surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan sesampainya saja. Ya. Mulai dari ayat 1. Nanti boleh yang pakai Quran digital boleh ditengok Qurannya. Al-Baqarah ayat 1. Yang mau buka Quran langsung, buka Quran langsung. Insyaallah yang ada Quran digital sama isinya. Baik, di dalam surah Al-Baqarah ayat 1 yang pertama itu disebut dengan huruf-huruf muqatta'ah. Huruf muqatta'ah itu ada sekitar 20 lebih. Sekitar itu ya. Apa kalimat yang berbunyi? Yang pertama itu yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Nah, Al-Baqarah dimulai dengan fawatihus suwar atau huruf-huruf muqatta'ah atau huruf-huruf yang terputus. Nah, jadi kalau tulisannya itu kalau dilihat alif lam mim. Jadi bacanya enggak alama ya kan? Nah, alama kan ada gitu pula. Bacanya alif lam mim. Nah, alif lam mim ini kalau alif dia satu harakat saja. Tidak boleh dibaca alif. Berarti ada panjang di a, tak boleh. Alif, tak boleh. Mesti alif. Tidak pula dibaca alif. Nah, tidak boleh juga. Mesti pendek. Alif. Fa-nya dianginkan. Alif. Kemudian lam. Alif lam. Lam ini panjangnya 6 harokat saja. Tak lebih panjang dari 6 harokat. Jadi dalam Al-Quran itu yang paling panjang bacaan itu cuma 6 harokat saja. Alif lam. Nah, seperti itu. Kemudian lam bertemu dengan mim. Nah, ini namanya mad lazim harfi musaqqal. Apa itu mad lazim harfi musaqqal? Mad lazim harfi musaqqal. Ada 4 kata. Mad artinya panjang, lazim artinya wajib, panjangnya 6. Tak boleh didiskon, tak boleh dikurang-kurang. Ini harus 6. Harfi. Harfi ini huruf. Mad lazim harfi, huruf. Musaqqal berat. Nah, kalau huruf dah biasa. Wajib panjang 6, mad panjang. Musaqqal ini artinya berat. Kenapa disebut berat? Karena itu di sana ada idgham. Seperti apa itu? Idgham itu masuknya satu huruf pada huruf yang kedua. Kalimatnya alif lam. Kalau kita putus lam itu kalau kita pisah hurufnya lam, alif, mim. Maka kita sebut huruf lam. Huruf apa? Huruf lam. Kalau kita ngajarin anak kita nanti ketemu alif, ba, ta, sa, jim sampailah pada huruf lam. Lam itu kalau dipisah-pisah lam, alif, mim. Alif lam. Berarti ujungnya mim sukun. Alif lam. Bertemu huruf mim. Mim sukun bertemu dengan mim, maka dibaca idgham. Baca idgham berarti dia didengungkan di sana. Maka disebut musaqqal, maka disebut berat. Alif lam mim. Nah, mimnya disebut mad lazim harfi mukhaffaf. Nah, karena dia tidak ada tasydid di sana. Panjangnya berapa? 6 juga. Ternyata
Cuman baca alif lam mim aja ada aturannya, Pak ya. Nah, jadi enggak asal tuh, Pak. Enggak asal alif lam mim dzalik, enggak begitu tuh, Pak. Nah, ada aturan mainnya. Ini ayat Al-Qur'an ini luar biasa. Ayat yang pertama. Alif lam mim. Baik. Di ujungnya mim. Ada sedikit namanya tawassut, yaitu sifat dari mim. Jadi mim itu punya sifat jahar. Apa itu jahar? Tidak mengalir udaranya. Kita nyebut mim, tidak ada udara yang kita alirkan. Beda kalau kita nyebut ha. Kalau ha kita sebut ah, ha, ada anginnya. Tapi kalau mim, tak ada udara yang kita dorong keluar. Tapi jahar maknanya. Lawan dari hams. Yang kedua, dia bukan syiddah. Syiddah itu artinya tertahan. Apa yang tertahan? Suara. Lawannya rokhwah, mengalirnya suara. Dia di antara kedua itu. Di antara syiddah dan rokhwah ada namanya tawassut. Maka dia mengalir tapi tidak terlalu mengalir. Tapi tidak pula harus ditahan. Tak boleh ditahan. Mim. Ayat yang kedua. Dzalikal kitabu la raiba fihi. Dzalikal kitab. Nah, di huruf zal itu ada kalau huruf mushaf Indonesia, kalau Bapak-bapak buka mushaf Indonesia, itu hanya baris tegak saja. Dzalika. Tapi kalau Quran Timur Tengah, barisnya mereng tapi ada alif kecil. Nah, gitu. Kalau tak percaya saya sebutnya Pak, tengoklah sendiri Pak. Jadi kalau sama-sama hafal kita tahu. Buktikan sendiri kan. Zalikal kita, zalikal kita, zalikal itu ada alif lam. Alif lam, lam sifatnya sama tawassut. Tak boleh kita baca zalikal kita mantul dia. Tak boleh dipantulkan. Zalikal ki, zalikal kitabula. Kita, nah ini sama dengan za. Ada kalau Quran Indonesia barisnya tegak saja. Tapi kalau Quran Timur Tengah dia ada alif kecil dan barisnya miring. Zalikal kitabu la. Nah, baru la itu pakai alif. Panjangnya 2 harokat. Mulai dari la kita bula ini panjangnya 2 harokat. Maka panjangnya mesti konsisten. Zalikal kitabu la raiba fi. Tidak boleh zalikal kitabu la raiba fi. Itu dah campur-campur panjangnya. Ya tak boleh. Mesti konsisten. Berlebih dari 2 tak boleh. Zalikal kitabu la raib. Roi. Nah, di roi Roiba itu di tengah-tengah antara 3 titik. Nah, jadi kalau kita lihat di Quran itu ada titik 3. Kalau huruf sa nanti ada titik 3. Titik 3 itu seperti gunung kan? Nah, ini dia, titik 3. Nah, roib itu di antara 3 itu namanya waqaf mu'annaqah. Berhenti di antara salah satu saja. Dzalikal kitabu la raib. Boleh berhenti di situ. Fihi. Oh ya, di antara fihi ya. Maaf, salah saya. Fihi. Jadi fihi itu terletak di antara 2 titik 3. Dzalikal kitabu la raib. Boleh berhenti di situ. Atau dzalikal kitabu la raiba fihi. Nah, jadi berhenti salah satu. Di salah satu itu kita berhenti. Dianjurkan seperti itu. Baru di fi, kalau kita berhenti di roib atau fi, itu panjangnya boleh 2, boleh 4, boleh 6 harokat. Dzalikal kitabu la raib. Tapi kalau kita mau wasol atau sambung, kalau kita mau sambung di situ tidak boleh kita baca panjang.
Tidak boleh dzalikal kitabu la raiba fihi. Tidak boleh. Kalau dia sambung maka dia tidak ada mat di situ. Dzalikal kitabu la raiba. Langsung. Tapi kalau berhenti raib gitu. Kalau kita berhenti di fi, raiba fi. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Tapi kalau disambung fihi, fi-nya cukup 2 harokat saja. Fihi hudal lil muttaqin. Hudallil itu ada tanwin, hudan. Di depannya lam. Maka namanya idgham bila gunnah. Maka dia bacanya tidak hudan lil muttaqin tapi hudal lil muttaqin. Hudal lil muttaqin. Muttaqin itu ada huruf qaf, taqi. Ada huruf qaf, ada huruf kaf. Maka bedakan antara qaf dengan kaf. Kalau kaf tipis, ringan mengucapkannya dan dia ada udara. Muttaqi, muttaqi, muttaqin. Tapi kalau qaf muttaqin. Dia tidak ada udara yang dialirkan muttaqin. Walaupun nanti sebagian berpendapat ketika kaf dia hanya muncul udaranya ketika dia sukun saja. Tapi ketika dia hidup, dia tidak muncul. Misalnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tidak terlalu iyyaka kana. Ya, tidak seperti itu. Tidak berlebihan. Muttaqin, maka ini huruf qaf kasrah. Muttaqin. Maka bedakan dengan kaf. Nah, ini adalah surah Al-Baqarah ayat 1 sampai dengan 2. Dikit-dikit saja, Pak. Nah, insyaallah kita sambung di lain kesempatan ya. Mudah-mudahan barokah. Kenapa kita bahas ini? Karena sering kita nih punya amalan, punya tradisi, punya kebiasaan. Kalau tetangga meninggal, wirid Yasin, ini selalu dibaca. Tapi yang dibaca ini kadang tak sesuai dengan kaidah yang sebenarnya. Apa itu penting? Penting. Kenapa? Karena Allah menurunkan Al-Quran ini memang sesuai bacaannya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu menerima Al-Quran itu dengan bacaan yang memang sudah ada dengungnya, sudah ada panjang 2-nya, sudah ada panjang 4-nya, sudah ada kol-kolahnya. Bukan dibuat-buat. Memang sudah begitu. Walaupun kalau di dalam riwayat bahwa Rasulullah SAW menerima dengan 7 huruf atau dengan 7 model bacaan, 7 riwayat kita mengenalnya. Nah, yang kita kenal dengan riwayat Hafiz an Asim. Nah, inilah yang sudah familiar di Asia. Mudah-mudahan ini bermanfaat, jadi motivasi kita untuk membaca Al-Quran dengan sebaik-baiknya. Insyaallah demikian. Terima kasih. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.